Rahasia besar istana terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Saya menilai kehadiran Menko PMK atau Pak Pratikno itu bentuk kepanikan. Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Kepanikan karena baru terjadi di negara kita ini ijazah itu 3 bulan bisa berubah. Tidak pakai embus, tidak ada watermark, tidak pakai watermark, dan mungkin dalam rangka itu. Nah, terus ada lagi pertanyaannya Pak, karena nanti kami juga punya hadiah kepada orang-orang yang punya andil dalam ijazah. 2 orang itu sering disebut tapi tidak pernah ada diperjedakan. Nah, nanti kami hadiahi. Namanya siapa? Namanya Mas Anggit, dan satunya lagi Insinyur Pratikno, nanti akan kami hadirkan. Menurut Bapak sendiri apakah etis hal tersebut? Maksudnya? Dari hadiran. Ya menurut saya Prabowo tidak punya wibawa. Dia menterinya Prabowo kok. Memangnya Pak Jokowi siapa? Kan yang ketipu ya, sama yang mukanya polos, ternyata pemain handal. Pemain besti, hati-hati. Muncul pernyataan mengejutkan, 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM. Ijazah Pak Jokowi yang atur itu Pratikno, ujar Yudi singkat menunjuk kepada sosok mantan Rektor UGM periode 2012-2017 Profesor Dr. Pratikno M. Sososcan. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono serta-merta menjawab hanya Pratikno sendiri. Aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Apa terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan? Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Rahasia besar istana akan terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Sangat boleh jadi, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Pratikno banyak tahu soal ijazah Jokowi. Pratikno merupakan sosok yang paling banyak mengetahui soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dari UGM. Pratikno yang banyak tahu soal ijazah Jokowi ini perlu dimintai keterangan. Ini bukan hanya Jokowinya ini. Karena Pratikno pun pegang rahasia yang luar biasa. Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno, kata Muslim. Pratikno diketahui merupakan mantan rektor UGM, sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus UGM tahun 85. Atas jasanya tersebut menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi sebagai Mensesnek 10 tahun, bahkan sekarang berlanjut menjadi Menteri PMK. Dahsyat, luar biasa. Berita hari ini cukup menarik ya, soal Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Ada apa kok mendadak? Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Ada apa? Jangan-jangan sudah terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Sudah terpojok di situ begitu. Saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya bisik-bisik lah begitu. Di mana-mana begitu. Seorang mantan presiden seperti Pak SBY biasa-biasa aja kok begitu kan. Tidak begitu datang ke rumah berbondong-bondong, begitu. Dan seolah-olah dengan hal-hal seperti ini justru masyarakat melihat bahwa wah, ini ada apa? Nampaknya penting sekali di detik-detik akhir di persidangan di pengadilan nanti. Ngeri ya. Dan bahkan banyak orang-orang yang mengantri begitu kan ya, ingin ketemu Jokowi. Padahal mantan presiden itu apa sih begitu kan ya? Orang bertanya kan seperti itu. Kalau sudah mantan ya mantan ya. Ini sudah mau 1 tahun loh lengser masih. Ya, mengenai polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sampai saat ini masih berlangsung, ya, belum selesai, belum kunjung usai, ya, karena belum ada keputusan dari pengadilan yang memutuskan asli atau palsunya. Jadi ini masih tahap-tahap pembuktian ya di persidangan. Ada bukti yang mengatakan asli, ada bukti yang mengatakan palsu dan lain-lain. Tadi ada penyampaian dari cuplikan video sebelumnya disampaikan oleh Bapak Pratikno. Ya, kita tahulah Bapak Pratikno ini kan salah satu orang dekatnya Pak Jokowi juga, dan pernah jadi
menteri di era Pak Jokowi kalau saya nggak salah ya. Nah, teman-teman, kalau kita mengikuti kasus ini kan sudah lama sekali, sudah berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun. Kenapa sih nggak selesai? Kenapa sih belum bisa dibuktikan dan lain-lain? Ya, meskipun selalu saya katakan bahwa ya kebenaran itu pasti akan mencari jalan sendiri ya. Tapi sampai kapan? Nah, ini yang ditunggukan oleh masyarakat. Nah, semakin lama Pak Jokowi hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya, maka akan semakin banyak dugaan-dugaan liar nanti yang dipikirkan oleh banyak netizen itu ya, atau masyarakat juga. Dan memang sebetulnya ya yang punya kewenangan untuk menyatakan asli ya pihak kampus ya, itu UGM ya. Rektor Ova Emilia juga sudah klarifikasi, tapi kan ada aja yang kurang percaya gitu ya. Lalu ya pembuktiannya di persidangan ya, Pak Joko sendiri pernah mengatakan akan menghadiri ya, akan hadir di persidangan jika majelis hakim yang meminta. Tetapi Selasa kemarin ya ternyata Pak Jokowi nggak hadir. Itu kita nggak tahu, barangkali ada kesibukan Pak Jokowi, ada kegiatan-kegiatan yang lebih penting daripada ijazah ya, makanya nggak hadir. Nah, itu kita kurang tahu lah. Dan kalau boleh menyampaikan, memang begitu banyak kejanggalan ya. Meskipun sudah ada klarifikasi dari rektor UGM sendiri ya, nyatanya kita mendengarkan penyampaian dari Rismon Syanipar dan Pro CS lah begitu ya, ada menemukan bukti soal skripsi ya, soal lembar pengesahannya ya, dan ya pokoknya banyak sekali bukti-bukti yang dikumpulkan, bahkan seabrek begitu ya, banyak sekali teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa bukti-bukti mereka juga secara ilmiah, ini kan orang-orang yang orang-orang cerdas lah begitu ya, para peneliti ya, secara ilmiah diuji ya, diteliti dan lain-lain, dan mereka menemukan bahwa ya ijazah itu palsu ya. Jadi banyak, bahkan Dr. Tifa menghitung secara matematika foto di ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto Jokowi saat ini itu katanya kemiripannya hanya 1%. Ya perbedaannya artinya banyak sekali. Ya, makanya semakin kuat dugaan bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Atau jangan-jangan ijazahnya asli tetapi bukan ijazah Jokowi, tapi ijazah orang lain yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai pejabat publik begitu ya. Sebagai pejabat dan lain-lain. Kan banyak dugaan-dugaan liar yang mengarah ke sana. Nah, untuk pembuktiannya sebetulnya ya di pengadilan, karena ini kan sudah masuk ranah hukum dan sudah diproses juga. Tapi saya ingin mengajak Anda ya melihat bagaimana sih komentar dan pendapat teman-teman kita. Coba kita bahas gitu ya. Sepertinya soal ijazah Jokowi direkayasa untuk menyelamatkan Gibran Rakabuming Raka agar tidak lengser seperti yang sandiwara belaka. Ya, itu kita nggak tahu lah. Ngomong apa sampean ini? Kok ngalur ngidul? Fokus aja tentang ijazah palsu mas bro. Pratikno plus Jokowi disumpah pocong diundang. Channel Kapalang Misteri. Kalau jujur aman, kalau nggak jujur ya ndang modar. Apa nih, Bang nggak bisa disangka bahwa benar ijazah palsu si Joko Mulyono adalah sebuah rekayasa mafia UGM dan si Joko. Dan bisa dipastikan si Pratikno adalah mafia UGM-nya, dan tertutup saja karena si Pratikno yang jabat rektor UGM waktu itu diangkat jadi menteri oleh si Joko Mulyono. Maka telah terjadi pula kong kali kong dengan pejabat rektor UGM yang menggantikannya, yaitu si Ova Emilia. Sehingga si Ova Emilia ini juga mati-matian menutupi kebusukan dan kepalsuan si makhluk asal Bantar kali Joko Mulyono. Ini komentarnya agak ngeri-ngeri sedap ya. Ya berkomentar yang baik lah teman-teman, nggak bisa kita juga terlalu berlebihan ya. Kita memang mungkin kesel ya, enak juga karena sudah lama sekali nggak keungkap sampai sekarang
tapi ya memberi komentar juga yang enak lah untuk dibaca begitu ya. Waduh, parah sekali pemerintahan sekarang menghadapi masalah Pak Jokowi. Hanya ijazah tidak tuntas-tuntas. Ada apa sebenarnya? Umur, jabatan, uang, termasuk kesehatan tidak akan langgeng. Nah itu juga yang selalu saya pertanyakan. Kenapa sih lama sekali? Kenapa sih sampai saat ini nggak kelar-kelar? Kenapa? Ini ijazah ini semisterius apa itu? Karena ajaib sekali rasanya, dimana ketika persoalan ijazah yang dimana membuktikan asli atau palsu membutuhkan waktu bertahun-tahun, itu pun sampai sekarang belum kelar-kelar. Ya, jadi dalam pikiran masyarakat, pikiran netizen, ya tunjukkan saja selesai. Kan itu yang dipikirkan masyarakat hari ini. Tetapi nyatanya kita melihat ya sampai saat ini masih belum terungkap teman-teman kebenarannya seperti apa. Nah kemudian prediksi saya pengadilan di negara ini tidak akan ada yang berani menyelesaikannya dengan tuntas. Selesainya nanti di pengadilan akhirat. Semoga saya kelak bisa menyaksikan pengadilan akhirat tersebut. Pratikno ini yang harus dihukum seberat-beratnya karena dia yang bikin ramai, bikin resah negara kita. Pratikno gaya bahasanya selalu emosi, itu secara watak dan sifat sudah terbaca ya, bandaja berbohong. Lepas dari asli dan palsu di pengadilan yang menentukan. Namun kok banyak orang yang senang menimbulkan hinaan, cacian, ejekan ditampilkan di medsos. Sungguh sangat disayangkan adab sopan santun ketimuran akan terkikis oleh medsos. Nah tadi juga saya ingatkan ya, kita boleh pedas, kita boleh apa, tapi ya jangan terlalu berlebihan lah, jangan sampai ya ngomong salah-salah ngomong lah. Ya itu juga ya tidak memberi contoh yang baik begitu teman-teman ya. Kita boleh kritik beringas, kita boleh berpendapat pedas ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang saya kira ya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Saya nggak membela, tapi ya kemudian ini kan sudah diproses di pengadilan. Ya biarkan para penegak hukum kita yang nanti ya menentukan ya, biarkan proses persidangan berjalan. Nanti dari proses persidangan itu akan menemukan kebenarannya. Ya kita hanya tetap bersabar, walaupun ya pembuktiannya sampai kapan ya kita nggak tahu. Tapi kita tenang saja, jangan khawatir, semuanya pasti akan terungkap secara gamblang dan terang benderang. Harapan saya sebegitu ya. Oke lah, mungkin sekira itu saja. Kalau teman-teman juga ada pendapat yang lain, silahkan sampaikan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.